Bab 8. Sepertinya aku tidak punya waktu untuk bernegosiasi. Lelaki itu menunjukkan kode keanggotaan serta alasan mengapa aku harus membantunya. Aku masih belum bisa berpikir jernih, tapi dia sudah meminta banyak hal dariku. Bantu saya. Bagaimana caranya agar saya bisa menjadi kuli di proyek pembangunan talut? Aku tetap bergeming. Tatapan matanya terus mengejarku, meski aku berusaha menghindarinya. Tolong, pintanya dengan nada memelas. Aroma wangi dari mulutnya membuat pikiranku semakin kacau. Matanya begitu indah, aku hampir tenggelam dalam manik kecoklatannya. Jantungku berdetak tak beraturan, lebih tepatnya berantakan. Aku meminta izin untuk duduk, karena posisi kami saat ini membuatku kehilangan kewarasan. Tolong jelaskan garis besar tentang desa ini. Saya perlu tahu lebih banyak. Kalau aku nggak mau, gimana? Aku memalingkan wajah. Apapun yang kamu minta, saya berikan. Lelaki itu mengejar tatapanku lagi. Dia tampak gelisah, memilih berdiri di hadapanku, seolah tak sadar betapa tidak nyamannya posisi ini bagiku. Mas Hanan sangat tampan. Suaranya lembut tapi tegas. Kontras dengan julukan berandal yang kami sematkan padanya. Bahkan meski hanya mengenakan pakaian bekas Mas Teddy, pria ini tetap terlihat menawan. Apapun, tanya aku tegas. Dia mengangguk. Kalau misimu sudah selesai, aku tidak mau melihatmu lagi. Bisa? Dia terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, baiklah, jika itu maumu. Dan kembalikan nama baikku juga. Dia hanya mengangguk. Baik, aku akan katakan sedikit yang aku tahu. Suamiku kini duduk di sampingku, tampak antusias. Kau tahu desa ini berada di ketinggian bukan? Tepatnya di antara sungai dan kebun karet di sepanjang jalan. Jembatan yang kita lewati kemarin adalah bangunan baru yang belum lama ini diresmikan wali kota. Dulu, kami harus turun naik bukit jika ingin ke kota. Pembangunan talut di selatan desa sebenarnya proyek lama, digagas oleh kepala desa sebelum dia terjerat kasus suap. Seharusnya selesai dalam 3 bulan, tapi entah kenapa baru rampung di bulan ke-6. Tidak ada warga yang mencurigai keterlambatannya, tanyanya. Ada, tapi mereka kebanyakan takut bersuara. Sebagian besar warga di sini perempuan karena suami mereka jarang pulang. Ada yang menjadi TKI, ada juga yang memilih ngekos di kota karena akses jalan yang sulit. Kalau pakai motor harus memutar jalur lewat kabupaten lain di seberang sungai. Tapi sejak Bapak menjabat sebagai kepala desa, perekonomian warga mulai membaik. Jembatan gantung itu sangat bermanfaat. Para suami yang dulu merantau kini kembali ada yang jadi tukang ojek, ada yang jadi kurir paket. Seharusnya warga berterima kasih pada Bapak, tapi mereka masih saja menghujat keluarga kami. Aku mengusap air mata yang hampir jatuh. Jadi, talut itu proyek lama? Aku mengangguk. Di ujung selatan desa ada pemakaman umum, tapi ada satu makam yang diistimewakan. Makam itu bahkan dipindahkan dari TPU ke lokasi lain. Ada bangunan menyerupai rumah dengan makam di dalamnya. Kami sempat berpikir, mungkin itu yang membuat pembangunan talut jadi lama. Kamu pernah masuk ke sana? Tidak ada yang diizinkan masuk. Makam itu dikeramatkan. Katanya, itu makam ibu Bupati Kampung Royo. Beliau sering berziarah ke sana. Sayangnya, jalan menuju makam itu juga ditutup untuk warga. Sungainya deras. Sudah banyak mayat ditemukan di sekitar situ. Kami jadi takut mendekat. Ini aneh Hastu, kenapa malah ditutup? Bukannya harusnya mempermudah akses? Mas Hanan menepuk dagunya dengan telunjuk. Aku mengangkat bahu. Warga lebih takut pada rumor hantu sungai daripada fakta sebenarnya. Di kampung ini mitos masih sangat kental, terutama yang berhubungan dengan makam. Bisa dibilang warga Kampung Royo dan desa ini bermusuhan. Sejak bentrokan puluhan tahun lalu yang menelan banyak korban, hubungan kami terputus. Kami hampir tidak pernah berinteraksi. Saya harus menyelidikinya, Hastu. Apakah bangunan itu hanya makam atau ada sesuatu yang lain? Bapakmu bilang, itu bunker. Dan satu-satunya cara untuk ke sana adalah menjadi kuli. Aku menggerutu. Jika Mas Hanan ingin menjadi kuli di sana, aku harus menghubungi ayahnya Dinda. Pak Aryo adalah pengusaha sekaligus tuan tanah. Dia punya koneksi luas di proyek-proyek pembangunan. Tapi aku tak sanggup membayangkan wajah Dinda saat mengejekku habis-habisan. Hastu, bagaimana caranya supaya saya bisa? Memangnya harus banget jadi kuli? Potongku, kesal. Harus, jawabnya lirih. Aku melipat tangan di dada. Bagaimanapun, aku ingin segera mengakhiri pernikahan bodoh ini. Tapi aku juga tak mau jadi bahan cemoohan Dinda. Aku pikir-pikir dulu, ujarku ketus. Saya tunggu. Sambil masak sarapan, ya,
Kamu pikirkan dulu yang tenang. Aku menatap punggungnya yang kian menjauh, mendengus kasar, lalu menyandarkan tubuh ke sofa empuk. Usai sarapan, aku masih beralasan belum menemukan cara. Sebenarnya mudah, tapi ada harga diri yang harus dibayar dan aku belum rela. Mas Hanan masih sabar menunggu. Ia bahkan meminta izin untuk menanam sayur di lahan belakang rumah. Tanpa keberatan saat aku bilang tak mau membantu. Sesekali, aku mengintip dari balik pintu. Dia melepas bajunya, menampilkan pemandangan yang meresahkan. Kenapa dia selalu tampak indah? Bahkan saat mencangkul sekalipun, aku mengalihkan diri dengan membersihkan dapur. Sayuran yang kami beli tempo hari sudah layu, bahkan ikan di ember pun membusuk. Aku menggeleng. Sayang sekali. Andai punya kulkas, mungkin ikan itu masih bisa diselamatkan. Aku membuang sampah ke tong di depan rumah. Bau apa ini? Kayak bangkai. Dinda menutupi hidungnya. Kamu buang apa itu, Has? Aku mau muntah. Ikan mati, Din. Aduh, kenapa nggak disimpan di kulkas? Nggak punya. Dinda terkekeh. Kasihan. Perasaan kemarin borong-borong, kok nggak beli kulkas? Duitnya habis? Aku hendak masuk ke rumah. Tapi Dinda terus mengejek. Pak Kades kasih berapa sih? Jangan-jangan duit dana desa buat talut malah dipakai buat rumah tangga anaknya? Aku mengepalkan tangan. Tapi sebelum sempat membalas, suara teriakan mengejutkanku. Maling, maling! Aku segera berlari ke arah sumber suara. Ibu Mbak Muna berteriak histeris. Has, didik suami berandalmu itu. Dia baru saja kepergok mau maling di rumahku.